Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Teguh Oktavianto dengan NIM 0122041 dari Prodi Ilmu Keperawatan Stikes Dian Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas dan latihan. Materi yang pertama, sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas. Selanjutnya, pemeriksaan kekuatan otot. Yang ketiga, kebutuhan mekanik tubuh. Dan yang terakhir adalah standar operasional prosedur. Apa itu aktivitas dan apa itu latihan? Ya, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, aktivitas. Artinya itu suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan latihan dapat didefinisikan suatu gerakan tubuh secara aktif yang dibutuhkan untuk menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas dan latihan atau latihan dapat didefinisikan sebagai suatu aksi energetik atau keadaan bergerak. Kehilangan kemampuan bergerak walaupun pada waktu yang singkat memerlukan tindakan-tindakan tertentu yang tepat baik oleh klien, pasien maupun perawat. Materi yang pertama yaitu sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas. Yang pertama adalah tulang. Tulang ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yaitu fungsi mekanis untuk membentuk rangka dan tempat melekatnya sebagai berbagai otot. Fungsi sebagai tempat penyimpanan mineral khususnya kalsium dan fosfor yang bisa dilepaskan suatu sesuai kebutuhan fungsi tempat sumsum tulang dalam membentuk sel darah dan fungsi perlindungan organ-organ dalam. Itu peran dari tulang. Yang kedua yaitu otot dan tendon. Otot memiliki kemampuan yang berkontraksi yang memungkinkan tubuh bergerak sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, ligamen. Ligamen merupakan bagian yang menghubungkan tulang dengan tulang. Penghubung tulang. Jadi, ligamen bersifat elastik sehingga membuat fleksibel sendi dan mendukung sendi. Ligamen ini pada lutut merupakan struktur penjaga stabilitas. Oleh karena itu, jika terputus akan mengakibatkan ketidakstabilan di antara tulang ini, penyambung yaitu ligamen. Yang keempat, sistem saraf. Saraf terdiri atas sistem saraf pusat yaitu otak dan modula spinalis, dan sistem saraf tepi yaitu percabangan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf memiliki somatik dan otonom. Bagi somatik memiliki fungsi sensorik dan motorik. Sistem saraf. Yang kelima, sendi. Sendi adalah tempat dua atau lebih ujung tulang bertemu, pertemuan tulang-tulang. Jadi, sendi membuat sigmatesi dari rangka tubuh dan memungkinkan gerakan antara segmen dan berbagai derajat pertumbuhan tulang. Terdapat beberapa jenis sendi, misalnya sendi sinovial, sendi geser, ada sendi plana, dan lain-lain. Yang kedua, materi selanjutnya yaitu kebutuhan mobilitas dan imobilitas.
Apa itu mobilitas? Mobilitas itu kemampuan seseorang untuk bergerak bebas, mudah teratur, mempunyai tujuan yang memenuhi kebutuhan hidup sehat dan penting untuk kemandirian kita. Sedangkan imobilitas atau imobilisasi adalah suatu pembatasan gerak atau keterbatasan fisik dari anggota badan dan tubuh itu sendiri dalam berputar, duduk, dan berjalan. Hal ini salah satu penyebabnya yaitu berada pada posisi tetap dengan gravitasi berkurang, seperti saat duduk atau berbaring. Selanjutnya, jenis-jenis mobilitas. Memiliki dua jenis, yaitu mobilitas penuh dan mobilitas sebagian. Mobilitas penuh mempunyai kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dengan bebas, sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas ini memiliki fungsi saraf motorik volunter dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh seseorang. Sedangkan mobilitas sebagian, kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Hal ini dapat dijumpai pada kasus-kasus cedera atau patah tulang dengan pemasangan traksi. Pasien paraplegi dapat mengalami mobilitas sebagian pada ekstremitas bahwa karena kehilangan kontrol motorik dan sensorik akibatnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi mobilitas atau mobilitasisasi. Yang pertama adalah gaya hidup, sahabat Rawi. Yang kedua, kebudayaan. Selanjutnya, tingkat energi. Yang ketiga, proses penyakit atau cedera. Dan yang terakhir yaitu usia dan status perkembangan. Tadi jenis-jenis mobilitas. Sekarang ini jenis-jenis imobilitas. Jadi beda mobilitas dan imobilitas. Imobilitas memiliki jenis-jenis tiga jenis, yaitu fisik, sosial, dan emosional. Ada empat: fisik, sosial, emosional, dan intelektual. Yang fisik, pembatasan untuk bergerak secara fisik dan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan, seperti pada pasien hemiplegia yang tidak mampu mempertahankan tekanan di daerah paralisis sehingga tidak dapat mengubah posisi tubuhnya untuk mengubah tekanan. Jenis yang kedua, imobilitas sosial. Keadaan seseorang yang mengalami hambatan dan berinteraksi karena keadaan penyakitnya, sehingga pasien dapat mempengaruhi perannya dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, emosional. Keadaan ini ketika mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam menyesuaikan diri, seperti keadaan stres berat karena diamputasi ketika mengalami kehilangan bagian anggota tubuh atau kehilangan sesuatu yang paling dicintai. Yang terakhir, intelektual. Intelektual merupakan keadaan di mana mengalami keterbatasan pikiran, seperti pada pasien yang mengalami gangguan otak akibat suatu penyakit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi imobilitas, yaitu faktor pertama, fisiologi. Yang kedua, psikososial atau emosional, yang suka emosi. Dan tiga, faktor perkembangan. Next,
lagi. Faktor yang mempengaruhi postur tubuh. Yang pertama status kesehatan, yang kedua nutrisi, yang ketiga emosi, yang keempat gaya hidup, dan yang terakhir adalah perilaku dan nilai. Materi yang kedua yaitu kebutuhan mekanik tubuh. Apa sih mekanik tubuh itu? Jadi, mekanik tubuh itu adalah istilah yang digunakan dalam menjelaskan penggunaan tubuh yang aman, efisien, terkoordinasi untuk menggerakkan objek dan melakukan suatu aktivitas hidup untuk sehari-hari. Mekanis tubuh merupakan suatu usaha atau koordinasi dari muskuloskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan dengan tepat. Pada dasarnya, mekanika tubuh adalah cara menggunakan tubuh secara efisien. Maksudnya efisien yaitu tidak banyak mengeluarkan tenaga, berkoordinasi, serta aman dalam menggerakkan dan mempertahankan keseimbangan selama melakukan aktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanika tubuh. Yang pertama adalah status kesehatan. Yang kedua nutrisi. Yang ketiga emosi. Yang keempat situasi atau kebiasaan kita. Yang kelima gaya hidup, dan yang terakhir pengetahuan. Next, materi yang selanjutnya yaitu standar operasional prosedur atau prosedur latihan RUM. RUM kepanjangan dari range of motion. Apa itu yang dinamakan RUM? RUM itu adalah tindakan atau latihan otot atau persendian yang diberikan kepada pasien yang mobilitas sendinya terbatas karena penyakit, disabilitas atau trauma, di mana pasien atau klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif maupun pasif, atau juga dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum gerakan yang mungkin dilakukan sendi pada salah satu dari 3 potongan tubuh: sagital, frontal, dan transversal. Tujuan untuk memengaruhi kekuatan pada sendi dan kelemahan pada otot dapat dilakukan secara aktif maupun pasif, tergantung dengan keadaan suatu pasiennya. Meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Manfaat RUM ada 4. Yang pertama, menentukan nilai kemampuan sendi, tulang, dan otot dalam melakukan pergerakan. Yang kedua, mengkaji tulang, sendi, otot. Yang ketiga, mencegah terjadinya kekakuan sendi. Yang keempat yaitu memperlancar sirkulasi darah. Jenis-jenis ROM. Jenis ROM terdapat 2, yaitu aktif dan pasif. Sesuai dengan aktif dan pasif, sesuai dengan artinya. Gerakan yang dapat dilakukan seseorang pasien dengan menggunakan energi sendiri itu aktif. Perawat memberikan motivasi dan bimbingan kepada pasien untuk melakukan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerakan sendiri normal. Kekuatan otot masih 75%. Kalau pasif, energi yang dikeluarkan untuk latihan berasal dari perawat atau alat mekanik. Perawat melakukan gerakan persendian kepada pasien atau klien sesuai dengan rentang gerak yang normal. Kekuatan ototnya itu masih
50%. Jadi beda. Kalau aktif 75%, kalau pasif sudah 50%. Jadi yang digerakkan untuk menggerakkan itu pasien, perawat untuk digerakkan untuk pasien. Indikasi. Ya, ini indikasinya, room aktif dan room pasif. Bisa dibaca sekilas. Ya, selanjutnya gerakan room. Ada 11 gerakan room. Saya akan jelaskan satu persatu gerakan room. Bentar. 1. Fleksi. Apa itu gerakan fleksi? Fleksi itu yaitu bentar. Ya. Apa itu gerakan fleksi? Fleksi yaitu berkurangnya sudut persendian. Yang kedua, ekstensi, yaitu bertambah sudut persendian. Jadi ada perbedaan fleksi dan ekstensi. Kalau fleksi berkurang, kalau ekstensi bertambah. Begitu kalau cara menghafalkannya. Yang ketiga, hiperekstensi. Ekstensi lebih lanjut. Jadi bertambahnya sudut persendian yang lebih lanjut gitu. Abduksi. Abduksi, gerakan menjauhi dari garis tengah tubuh. Kalau adduksi yaitu gerakan mendekati garis tengah tubuh. Kalau abduksi tadi menjauhi, kalau adduksi mendekati. Yang keenam, rotasi. Rotasi kan berputar. Jadi rotasi ini gerakan memutari pusat dari tulang. Eversi yaitu perputaran bagian telapak kaki ke bagian luar, bergerak membentuk sudut persendian. Yang ke-8, inversi. Inversi yaitu putaran bagian telapak kaki ke bagian dalam, bergerak membentuk sudut persendian. Kalau eversi ke bagian luar, sedangkan kalau inversi bagian dalam. Ya, begitu cara membedakannya. Pronasi. Pronasi pergerakan telapak tangan di mana permukaan tangan bergerak ke bawah. Kalau supinasi pergerakan telapak tangan di mana permukaan tangan bergerak ke atas. Ya, jadi punya hampir sama perkataan kata-katanya hampir sama. Yang pronasi ke bawah sedangkan yang supinasi ke atas. Oposisi bergerak menyentuh ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama. Itu yang dinamakan oposisi. Selanjutnya, materi selanjutnya pemeriksaan kekuatan otot. Ini materi yang terakhir. Pemeriksaan kekuatan otot dapat dilakukan dengan menggunakan penguji otot secara manual yang namanya MMT, Manual Muscle Testing. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan mengontraksikan kelompok otot secara volunter. Lansia yang tidak dapat mampu menteraksikan ototnya secara aktif atau volunter tidak tepat apabila diberikan MMT standar. Prosedur MMT. Yang pertama, saya bacakan. Lansia diposisikan sedemikian rupa sehingga otot mudah berkontraksi sesuai dengan kekuatannya. Posisi yang dipilih untuk memungkinkan kontraksi otot dan gerakan mudah diobservasi. Yang kedua, bagian tubuh yang dites harus terbebas dari pakaian yang menghambat. Yang ketiga, berikan penjelasan dan contoh gerakan yang harus dilakukan. Jadi dicontohkan terlebih dahulu dan dijelaskan.
Yang keempat, lansia mengontraksikan ototnya dan stabilisasi diberikan pada segmen proksimal. Yang kelima, selama terjadi kontraksi, gerakan yang terjadi diobservasi, baik palpasi pada tendon atau perut otot. Yang keenam, memberikan tahanan pada otot yang dapat bergerak dengan luas. Gerakan sendi penuh dan dengan melawan gravitasi. Nah, gitu. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan hasil MMT. Ini harus dicatat hasil MMT-nya. Kriteria hasil pemeriksaan MMT yaitu normal dengan nilai angka itu 5 itu normal, untuk yang artinya mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh, melawan gravitasi dan melawan tahan maksimal. Jika 4 itu artinya good, mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh, melawan gravitasi dan melawan tahanan sedang atau moderat. 3 memiliki arti fire, mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh dengan melawan gravitasi tanpa tahanan. Jika nilainya 2, yang artinya poor, mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh tanpa melawan gravitasi. Yang kelima, trash, 1 artinya trash, tidak dapat gerakan sendi, tetapi kontraksi otot dapat dipalpasi. Nah, jika 0 itu 0 itu kontraksi otot tidak terdeteksi dengan palpasi. Nah, selesai penjelasan materi aktivitas dan latihan ini. Terima kasih atas audien atau pemirsa. Terima kasih, dan jika ada salah kata dalam penjelasan dalam materi ini, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.